Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah memberikan hidayahnya kepada kita. Kita ini bisa datang ke masjid di saat banyak orang yang mungkin bertetanggaan dengan masjid. Dia mampu berjalan kaki berkilo-kilometer, tapi rumahnya yang dekat dengan masjid tidak pernah mengantarkan dia ke rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada apa sebenarnya? Sebagian mungkin berpikir belum dapat hidayah, tapi ternyata hidayah itu dijemput. Allah Azza wa Jalla mengatakan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulan. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, jalan menuju kepada Allah Azza wa Jalla, kata Allah, pasti kami akan berikan petunjuk kepada mereka. Wa innallaha la ma'al muhsinin. Allah itu bersama orang-orang yang suka berbuat baik. Kenapa Abu Talib, paman Nabi Muhammad SAW, tidak dapat hidayah? Padahal beliau tahu dengan keponakannya sejak kecil. Keponakannya nggak pernah bohong, tidak pernah berdusta, dan dia tahu bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Apa yang menyebabkan Abu Talib tidak mau menerima Islam? Apa jemaah? Nah, kaumnya. Dia kalau sombong enggak sih? Tapi dia fanatik kepada nenek moyangnya. Dia nggak mau dicela. Pada saat Abu Talib diranjang kematian, datanglah Abu Jahal. Kita tahu bagaimana semangatnya orang musyrik untuk berdakwah agar orang itu tidak masuk Islam. Dan sampai hari ini orang-orang non-muslim ya berusaha bagaimana yang tidak Islam itu tidak masuk Islam, dan bagaimana yang ada di Islam itu ragu dengan Islam. Ketika pamannya sakit, Nabi datang alaihi salatu wassalam. Ternyata di situ ada Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Rabi'ah. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, qul ya am, paman, katakan la ilaha illallah, kalimah uhajju laka biha indallah yaumil qiyamah, sebuah perkataan yang aku akan membelamu kelak pada hari kiamat dengan kalimat itu. Apa kata Abu Jahal? Atarghabu an millati Abdul Muttalib? Apakah kamu tidak suka dengan ajaran bapakmu Abdul Muttalib? Sama sekali tidak mengatakan ini ajaran Islam salah, tidak. Yang dibangkitkan di diri Abu Talib fanatisme terhadap nenek moyangnya. Soalnya orang Arab tuh suka mengatakan ini bapakku, ini mbahku, ini nenek moyang, seperti itu. Ketika anak ini menyelisihi nenek moyangnya, akan hilang semua kebaikan itu. Dia tidak akan lagi dibanggakan. Nggak jadi untuk mengatakan la ilaha illallah. Abu Talib ini orang Arab. Apa sulitnya mengatakan la ilaha illallah? Sangat mudah sekali. Tapi dia tahu dengan konsekuensi ucapan itu, di mana dia menafikan semua sesembahan yang ada. Di Ka'bah itu ada 360 berhala saat itu. Orang-orang Arab tuh kalau ditanya,
Man khalaqas samawati wal ard. Siapa pencipta langit dan bumi? Apa kata orang Arab? Allah. Nggak mungkin lah patung-patung itu menciptakan langit dan bumi, dong patung itu mereka yang bikin. Lalu kenapa patung-patung itu disembah, dipertuhankan? Mereka mengatakan, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa." Kami tidak menyembah mereka, melainkan sekedar perantara agar kami bisa lebih dekat sama Allah SWT. Akhirnya disembah. Orang Arab itu umroh jahiliyah ya. Sebelum Islam mereka sudah umroh, haji, berkorban. Tapi dia melakukan kesyirikan. Maka Abu Talib akhirnya meninggal di atas kesyirikan. Khalid bin Walid kok bisa dapat hidayah? Bapaknya Khalid ini Al-Walid ibn Mughirah itu tokoh, tapi juga nggak dapat hidayah. Khalid termasuk yang memerangi Islam, bahkan yang menyebabkan kekalahan umat Islam di perang Uhud itu siapa? Khalid dengan 200 pasukan berkudanya. Tapi Allah kasih hidayah. Anaknya Abu Jahal, Ikrimah bin Abu Jahal, itu masuk Islam. Bukan masuk Islam pura-pura ya, enggak. Benar keislaman mereka. Maka hendaklah kita mensyukuri nikmat hidayah ini, jemaah. Yang terkadang kita lebih bersyukur dengan harta daripada hidayah itu. Harta akan kita tinggalkan. Ketika kita mati, kita akan ditanya, man rabbuk, siapa Tuhanmu? Madinuk, apa agamamu? Waman nabiyuk, siapa nabimu? Kita tidak akan ditanya tentang perusahaan kita, tentang jabatan terakhir kita, tentang harta kita. Maka siapkan jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan itu. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, yang setiap sholat kita mengatakan assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Antum merasakan nggak? Antum sedang mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah punya malaikat-malaikat yang menyampaikan salam umatnya Nabi alaihi salatu wasallam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi terkadang salam dan salawat kita lewat begitu saja di lisan, tanpa pernah ada penghayatan di kalbu kita. Amma ba'd, jamaah rahimakumullah, ana berterima kasih sekali bisa hadir di tempat ini, bertemu dengan orang-orang yang sama-sama ingin menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Dulu Nabi Muhammad SAW berdakwah dilempari batu sampai berdarah-darah. Sebagian sahabat itu dibantai sampai mati. Kita sekarang seperti ini, karpetnya empuk, masya Allah, AC dingin, tapi kadangkala sholat pun nggak sungguh-sungguh. Tanggal berapa hari ini? Tanggal berapa jemaah? Ana izin minum ya. Bismillah. Masih ada yang menyebut tanggalnya tanggal 25 Januari. Nggak salah sebenarnya. Tapi kita ini umat Islam. Orang-orang Cina itu bangga dengan kalender mereka. Mereka punya Gongxi Faca, Imlek ya. Mereka bangga dengan kalender mereka. Sedangkan ada Muslim ditanya kalendernya nggak tahu. Mau kita tes di sini. Yang tahu dengan bulan-bulan Islam. Nah, yang pakai baju putih, sebutkan. Bulan pertama itu apa? Oke, Muharram. Sebelahnya, yang kedua. Nah, lihat. Safar, belakangnya. Yang pakai baju hitam.
Lihat. Rabiul Awal tuh jemaah, kita tuh banyak gak tahu loh jemaah. Kapan kita insya Allah puasa? Ya 1 Ramadan kita puasa gitu loh. Tapi dengan insya Allah 19 Februari. Sejak kapan Februari bulan puasa? Bulan puasa itu namanya Ramadan. Kita bingung, insya Allah lebaran tanggal berapa ya? Loh, Muslim itu lebarannya 1 Syawal gitu loh. Sejak zamannya Nabi Muhammad SAW, Imam Syafi'i, terus Imam Nawawi, dan sampai hari ini yang namanya lebaran kapan? 1 Syawal. Kenapa kita harus bingung lebaran kapan? Karena kita nggak tahu dengan kalender kita. Padahal dalam kalender umat Islam itulah ibadah. Bulan Sya'ban nih, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan Sya'ban itu beliau hampir 1 bulan puasa sunnah sebelum Ramadan. Ketika Nabi ditanya alaihi salatu wassalam, kok bisa gitu loh, kan belum Ramadan. Yang bertanya siapa? Kekasih Nabi alaihi salatu wassalam, namanya Usamah bin Zaid. Dia mengatakan, ya Rasulullah, lam araka tasumu minasyuhur ma tasumu fi Sya'ban. Aku tuh tidak melihat engkau puasa di bulan-bulan seperti puasamu di bulan Sya'ban. Ada apa dengan bulan Sya'ban ini? Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, dzaka syahrun yaghfalu anhun nas. Bulan Sya'ban ini adalah bulan yang banyak orang lalai dengan keutamaan bulan Sya'ban. Karena letak bulan Sya'ban ini terjepit di antara Rajab. Rajab itu bulan haram. Sebagian kita nggak tahu kalau bulan lalu itu, 6 hari yang lalu itu kita berada di bulan haram, bulan Rajab. Yang dosa di bulan haram berbeda dengan dosa di bulan biasa. Nggak ada pengagungan di diri kita, karena kita juga nggak tahu. Posisinya terjepit antara Rajab dan Ramadan. Ramadan bulan puasa, bulan diturunkannya Al-Quran. Fokus umat Islam kemana? Ramadan. Kemudian dia lupa nih. Nabi menyampaikan ini sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat yang mereka tidak pernah kenal dengan yang namanya Januari, Februari, Maret, April. Nggak kenal mereka. Tapi ternyata mereka sudah lalai. Bagaimana dengan kondisi umat Islam yang tidak hafal dengan kalender Islam tapi hafal dengan kalender Masehi? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, turfa'u fihil a'malu ila rabbil alamin. Di bulan Sya'ban itu amalan 1 tahun dilaporkan kepada Allah azza wajalla. Kita tuh kalau waktu pelaporan, apa yang kita lakukan? Kita kadang-kala nggak tidur, jemaah, supaya laporannya itu bagus. Kalau ada kegiatan-kegiatan yang belum dilakukan, bagaimana dikerjakan supaya ketika dilaporkan tertulis terlaksana. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, fa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana shaim. Aku ingin amalanku dilaporkan aku dalam kondisi puasa. Kenapa kok puasa? Ternyata ibadah puasa ini istimewa. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa Allah berfirman, kullu amali ibni adam lahu illa shaum. Semua amalan anak Adam itu milik dia. Artinya perhitungannya sudah ditetapkan. Baca Quran 1 huruf 10 kebaikan, udah ada hitungannya. Sedekah 1 juta dilipat gandakan jadi 10 kali lipat, bisa jadi 700 kali lipat. Haji pahalanya jelas, umrah jelas, salat jelas, illa shaum kata Allah azza wajalla, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi.
Itu milikku kata Allah. Dan aku yang akan kasih pahala. Jadi malaikat nggak tahu ketika mencatat puasanya orang, dicatatnya ya puasa. Pahalanya hanya Allah yang tahu. Yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Ini orang meninggalkan makan yang halal, minum yang halal, dia tinggalin. Wa syahwatahu, istrinya yang halal dia tinggalin. Karena apa? Karena aku, kata Allah Azza wa Jalla. Maka aku yang akan kasih pahala. Beliau ingin ketika pelaporan itu ada puasa, jemaah. Dan para ulama menyebutkan Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadikan bulan Sya'ban ini bulan latihan untuk Ramadan. Persiapan untuk Ramadan. Sebagian kita Ramadannya itu sama kayak tahun lalu, nggak ada bedanya. 10 tahun yang lalu ya kayak gitu. Hari pertama Ramadan, hari pertama puasa, tanggal 1 Ramadan itu biasanya spesial buat apa? Buat taraweh. Karena nih orang nggak pernah sholat malam sepanjang tahun. Yaitu sholat malam pertama dia ya taraweh itu. Berapa hari? 7 hari doang. Habis itu nggak ke masjid lagi gitu. Dia cuma punya itu. Kemudian waktu sahur itu sahur pertama dia. Jadi heboh. Waktu berbuka itu waktu berbuka dia pertama selama 11 bulan. Maka dia heboh. Apa yang akan dia lakukan? Semua takjil dia beli. Di sini apa favoritnya? Kolak, es campur, gorengan. Oh, masya Allah. Bahkan sejak habis asar sudah di meja makan dia. Dia tungguin adzan itu kapan, jemaah. Karena dia nggak pernah puasa sunnah. Orang yang biasa di Sya'ban puasa, kira-kira di hari pertama puasa dia mikirkan berbuka? Tidak, dia mikirkan nih waktunya pintu surga dibuka. Nih sebelum berbuka waktunya doa-doa diijabah sama Allah Azza wa Jalla. Nih waktunya pintu neraka ditutup. Setiap hari ini ada vonis bebas dari api neraka. Selalu itu yang ada dalam benak dia. Tapi yang baru pertama puasa yang ada di benak dia perutnya. Maka tolong bagaimana puasa tahun ini kita lebih baik ya. Dengan cara mempersiapkan diri di bulan Sya'ban. 6 bulan sebelum Ramadan, orang-orang terdahulu itu berdoa. 6 bulan sebelum Ramadan. Doanya, Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Sampaikan kami ke bulan Ramadan. Jadi kalau kita benar jamaah, cinta dengan Ramadan, ingin sampai ke bulan Ramadan, maka kita akan persiapan. Apa persiapan kita? Orang-orang munafik gitu. Kira-kira di masjid kita ini ada orang munafik nggak jemaah? Ibu-ibu, di barisnya sama ibu-ibu tuh ada orang munafik nggak? Gimana? Aman? Di Masjid Nabawi yang ceramah Nabi Muhammad SAW, yang jadi imam Rasulullah SAW, ada orang munafik. Apalagi di zaman kita ada orang munafik. Bagaimana Allah mengatakan Jalla Jalaluhu, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu ada di keraknya api neraka. Dan orang munafik ini selalu tampil berbeda. Wa idza ra'aitahum, kata Allah, kalau engkau melihat orang munafik, tu'jibuka ajsamuhum. Gayanya jangan ditanya. Kayak orang paling Islam jemaah. Wa iyaqulu tasma' likam, kalau ngomong engkau akan dengar omongan dia. Dia pandai bersilat lidah. Pandai membuat orang lain itu puas dengan apa yang disampaikan. Tapi Allah mendustakan, mereka bohong. Setiap ada peperangan, banyak orang munafik nggak ikut perang.
Ketika Nabi pulang dari perang, maka mereka datang minta maaf. Ya Rasulullah, minta maaf, kami ada urusan ini, urusan itu, tolong mohonkan ampun kepada Allah Azza wa Jal. Maka Nabi pun memohonkan ampun buat mereka. Nanti ada perang apalagi, mereka datang seperti itu. Dan mereka mengatakan, kami sebenarnya niat ya Rasulullah, tapi ada urusan ini itu, selalu ada alasan. Lalu kata Allah, mendustakan mereka, bahwa mereka itu bohong saja. Allah mengatakan, walau aradul khuruja la'addu lahu uddah. Kalau benar mereka itu mau berangkat perang, pasti mereka akan persiapan. Pedangnya akan diasah, tombaknya diasah, anak panahnya disusun rapi, kudanya dikasih makan, pelananya dipasang, bekalnya dibawa. Itu orang mau berangkat. Contoh, kalau dikatakan besok kita berangkat ya ke Aceh Tamiang, kita tim mau jadi relawan di sana. Siap, 10 orang nih. Sampai bandara tinggal 5. Yang 5 mana? Afwan banget, ini itu macam-macam. Padahal memang dia tiket nggak beli, nggak ada, dia bohong gitu loh. Seperti itu orang munafik. Maka Allah katakan, kalau mereka benar mau berangkat, mereka pasti mempersiapkan diri. Walakin karihallahum bi'athahum fathabbatahum. Allah nggak suka memang mereka berangkat itu. Maka Allah bikin keinginan mereka lemah. Lalu dikatakan kepada mereka, waqila udu ma'al qa'idin. Udah, kalian nggak usah berangkat, kalian tetap di sini aja kalian. Maka nih, apakah Ramadan ini kita sudah persiapan? Apa persiapan? Ibu-ibu apa persiapannya? Sirup, daging cincang, apa lagi? Makanan yang ada di benak. Bahkan dia mungkin membuat menu buat 1 bulan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau sahurnya apa? Ada air, minum air, makan kurma, selesai. Ketika berbuka, heboh, nggak ada. Apa yang ada? Kurma dimakan, nggak ada kurma, air, minum air, berangkat ke masjid. Ramadan itu tempat kita berjuang. Apa nggak cukup 11 bulan kita sibuk dengan perut dan yang di bawah perut kita? Ramadan fokus mencari rahmat Allah Azza wa Jalla. Tapi tadi persiapannya sekarang. Semua amalan yang di bulan Ramadan tolong mulai dikerjakan di sini. Tadi puasa. Yang kedua, puasa ini akan melahirkan ketaatan yang lainnya. Iktikaf. Di Ramadan itu ada 1 malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Bayangin ya, 1 malam lebih baik dari 1000 bulan. Siapa di sini yang umurnya 1000 bulan? Nah, 83 tahun kira-kira plus 4 bulan. Ada? Ada, cuma mungkin nggak hadir. Tapi yang jelas orang seperti itu tinggal sedikit, langka yang umur segitu. Tapi ini 1 malam lebih baik dari 1000 bulan. Apa persiapan kita untuk meraih itu? Iktikaf. Oh, kalau gitu aku akan biasakan diriku iktikaf. Boleh iktikaf tidak hanya di bulan Ramadan. Contoh sekarang nih, pokoknya aku mau duduk di masjid lah habis asar sampai maghrib. Duduk di masjid, baca nih Quran. Atau dari subuh sampai matahari terbit, atau ba'dal maghrib. Tadi dengan kita puasa, kita tuh mau pulang mau ngapain gitu loh. Udahlah asan di masjid. Urusan berbuka, entarlah minum air, habis sholat maghrib pulang baru makan. Itu kalau kita terbiasa dengan puasa tadi. Tapi iktikaf. Yang ketiga, sholat malam. Sebagian kita sholat malamnya hanya di bulan Ramadan. Ya tarawih itu, nggak pernah dia punya sholat malam lain. Di bulan Sya'ban usahakan kita mulai. Yang sholatnya biasanya 17 rakaat, di bulan Sya'ban ini jadikan 40 rakaat. Direncanakan.
12 rakaat rawatib. 2 rakaat sebelum subuh. Kemudian 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur. Berapa udah? 10. 5 jadi 10. 2. Enggak, 2, habisnya 2. Habis maghrib 2, 10 baru. Habis isya 2, jadi 12 tuh. 12. Salat malamnya 11 rakaat. Dan kalau sebagian kita, aneh ini nggak biasa sholat malam, Ustaz. Udah sholatnya habis isya, nggak apa-apa jamaah. Jadi sholat malam itu nggak harus sepertiga malam akhir, nggak harus tidur dulu. Mungkin kita dengar tahajud harus tidur dulu. Oke, tapi sholat malam nggak harus. Habis isya seperti Ramadan, emangnya kita sholatnya setelah tidur? Enggak. Habis isya langsung kita sholat. Dan sepanjang tahun boleh kita lakukan itu. Atau ada orang, anak kayaknya habis maghrib, habis isya anak mau sholat 6 rakaat, 5 rakaatnya nanti sebelum subuh. Berarti dapat berapa? 40. 11 tambah 17 tambah 12, 40. Belum lagi tambah duhanya umpamanya. Tapi direncanakan. Kalau kita nggak punya perencanaan, lewat, kita nggak bisa melakukan evaluasi. Karena kita memang nggak punya rencana. Itu kan sunnah, Ustaz. Loh iya. Kita ini hal-hal yang mubah kita kerjakan. Hal-hal yang nggak berpahala kita kerjakan. Masa hal yang jelas-jelas ada pahalanya, 12 rakaat itu dapat apa kalau kita jaga? Rumah di surga. Rumah jemaah. Di sini tanah berapa per meter? 25 juta jemaah. 1 meter di surga, la maudi'u sauti ahadikum. Kata Nabi SAW, tempat pecutnya seorang di antara kalian. Dulu orang punya pecut yang ditaruh ya. Dia naik kuda, dia naik onta. Itu tempat yang mungkin cuma 1 meter jemaah. Kata Nabi SAW, khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan isinya. Lebih baik dari semua rumah yang ada di kampung ini. Tapi kita perlu nyicil. Salah satu cicilannya itu 12 rakaat tadi. Itu yang sunnah. Emangnya Ustaz kalau anak cuma sholat 5 waktu nanti di surga nggak punya rumah? Ya tetap punya rumah, tapi mungkin standar rumahnya. Bapak Ibu mau rumah standar apa rumah yang super? Semua kepingin rumah yang super. Tapi kalau untuk urusan akhirat, enggak Ustaz, yang penting masuk surga Ustaz. Jadi tidak ada semangat gitu loh jamaah. Tolong rencanakan sholat. Kemudian baca Quran. Kita tuh sering mengeluh ya, iman naik turun. Tapi kita nggak pernah baca Quran. Padahal Quran ini sumber yang membuat iman kita jadi kuat. Imam Syafi'i itu di bulan Ramadan hatam 60 kali. Kita sebagian seumur hidup belum 60 kali. Dia kalau hitung seumur hidup dia ya, anak berapa kali ya? Anak baru 40 kali Ramadan. Tiap Ramadan hatam, alhamdulillah. Berarti 40 kali. 40 tahun 40 kali. Imam Syafi'i 1 bulan 60 kali. Kok bisa Ustaz ya? Apa yang nggak bisa kalau Allah berkehendak? Tapi di situ ada latihan jamaah. Makanya orang yang biasa baca Quran 1 juz itu butuh berapa lama? Berapa? Berapa lama 1 juz? Sejam. Itu belum biasa. Itu belum biasa 1 jam. Yang lebih belum biasa sehari nggak 1 juz. Dari pagi sampai sore nggak dapat 1 juz dia. Kita rasakan loh. Kadang-kadang sampai malam, loh anak baru dapat 2 halaman. Padahal dari pagi bacanya.
Jadi kalau orang biasa mungkin 25 menit 1 juz. Maka kalau ingin membuktikan, kan bisa buktikan syekh-syekh yang jadi imam itu, dia 1 juz bisa dilihat berapa menit kan. Padahal bacaannya sudah enak, bukan yang cepat-cepat, kelihatan berapa menit. Dan kalau antum capek baca, dengerin sambil melihat. Dengerin sambil melihat tuh Quran. Jadi usahakan umpamanya, oke kalau itu Ustaz nih sisa hari Sya'ban aku mau hatam 2 kali. Ya sudah direncanakan. Berarti dalam sehari paling enggak aku 2 juz umpamanya. Habis subuh 4 lembar. Habis zuhur 4 lembar. Habis asar 4 lembar. Habis maghrib 4 lembar. Habis isya 4 lembar. Dapat berapa? 20 lembar. Dapat udah. 2 juz. Kalau kita tidak merencanakan, nggak bisa malam kita melakukan evaluasi. Tapi tolong rencanakan jamaah. 1 huruf 10 kebaikan jamaah. Itu baca Qur'annya. Kalau capek baca sendiri tadi dengarkan, atau tadarus sama istri. Habis maghrib udahlah kita baca Qur'annya ba'dal maghrib aja. Ya udah ba'dal maghrib. Habis maghrib handphone ditaruh, yang paling banyak membuang waktu kita itu apa? Handphone sekarang jamaah. Nikmat itu membawa azab kadangkala. Dulu ketika belum ada listrik, kayak kemarin kejadian di Tamiang. Anak kemarin ke Tamiang, ketemu dengan Bapak Mukim di sana, dia cerita bagaimana di malam itu Zat, tidak ada listrik, tidak ada telepon, gelap gulita selama 3 hari 3 malam, dia cerita, dengan air yang tinggi. Kita hanya ingat sama Allah Ustaz. Kita tahu kalau kita ini nggak punya apa-apa. Kalau punya emas 2 ton, nggak ada gunanya Ustaz. Nggak ada. Maka akhirnya dia ingatnya sama Allah saja jemaah. Maka dengan adanya listrik ini tolong kita bersyukur sehingga kita bisa baca Quran di malam hari lebih nyaman, dan membaca Quran di malam hari lebih utama daripada membaca Quran di siang hari. Membaca Quran di malam hari. Maka usahakan malam itu ada waktu untuk baca Quran. Kemudian perbanyak istighfar. Rencana-rencana itu tidak akan jalan apabila motor penggeraknya rusak. Motor penggeraknya itu hati. Yang kata Nabi SAW, di tubuh kita itu ada 1 organ, kalau dia baik semuanya jadi baik. Tapi kalau dia rusak, rusak. Apa? Jantung. Ketika datang seorang kepada Hasan Basri mengatakan, "Ya Aba Sa'id, aku nih kok punya masalah," kata dia. "Aku tuh ingin sholat malam. Aku sudah persiapkan air wudhunya. Aku sudah persiapkan. Dan sejadah mungkin dia siapkan. Tapi selalu bangunnya adzan subuh. Kenapa fulan bisa sholat malam? Kenapa fulan bisa dia sholat malam 11 rakaat? Aku kok nggak bisa? Apa masalahnya sama aku? Aku sehat. Seperti fulan sehat." Kata Hasan al-Basri, "Qayyadatka dhunubuka." Engkau dirantai dengan dosa-dosa. Jadi kalau kita di bulan Sya'ban ternyata tidak bisa menjalankan rencana-rencana itu, maka yakin kita banyak dosanya. Allah nggak suka. Dosa itu melahirkan dosa, sebagaimana ketaatan melahirkan ketaatan. Oleh karena itu yang dibutuhkan adalah bertobat dan memperbanyak istighfar. Syaratnya tobat itu 3+1. Apa aja jemaah? Nah, ibu-ibu yang semangat bertobat biasanya. Apa syaratnya tobat? Yang pertama, menyesal. Yang kedua, meninggalkan. Yang ketiga, bertekad untuk tidak mengulangi. Bukan tidak mengulangi jemaah. Kita bakal mengulangi dosa lagi. Tapi kita punya niat untuk tidak
mengulangi. Yang keempat, kalau ada hubungannya sama manusia, kita perlu minta maaf sama orang tersebut, minta dihalalkan. Maka tolong malam hari ini, ketika semua sudah tidur ya, mungkin kita merenungkan, kita duduk beristighfar, mohon ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayyuhan nas, wahai umat manusia. Di situ ada Abu Bakar yang dipanggil nih, ada Umar, ada Utsman, ada 10 yang dijamin masuk surga dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan kepada mereka, tubu ilallah wastaghfiruh. Kalian bertobatlah kepada Allah azza wajalla dan mohonlah ampun kepada Allah jalla jalaluhu. Fa inni atubu ilallah wa astaghfiruhu fil yawm akthar min 70 marrah. Aku tuh dalam sehari bertobat dan mohon ampun kepada Allah lebih daripada 70 kali. Itu Nabi. Kita berapa kali istighfar kita? Berapa kali kita tobat? Mungkin selesai sholat 3 kali, subuh 3 kali, zuhur 3 kali, asar 3 kali, maghrib 3 kali, isya 3 kali. Berapa? 15 doang. Kita perlu punya waktu duduk istighfar. Dihitung. Abdullah bin Umar pernah menghitung. Nabi Muhammad SAW lagi duduk bersama para sahabatnya. Nabi itu duduk membaca Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Sekali duduk beliau baca itu 100 kali. Kita ini semua pendosa jemaah. Jangan pernah berpikir karena kita selalu di soft pertama kita berhenti berbuat dosa. Kullu bani Adam khata'. Ketika Abu Bakar ini dijamin masuk surga. Jangan ditanya kebaikannya Abu Bakar. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada para sahabatnya, "Man asbaha minkumul yauma sha'iman?" Siapa yang hari ini puasa? Kata Abu Bakar, "Aku." Siapa yang pagi hari ini bersedekah kepada orang miskin? Kata Abu Bakar, "Ana." Man asbaha minkumul yauma ya'udu maridan? Siapa yang pagi hari ini membesuk orang sakit? Kata Abu Bakar, "Ana." Tanya lagi, siapa yang mengantarkan jenazah hari ini? Kata Abu Bakar, "Ana." Lalu Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Majtama'na fi imri'in illa dakhalal jannah." Tidaklah 4 kriteria ini terkumpul di satu orang, melainkan dia masuk surga. Nabi juga pernah menyampaikan kepada para sahabatnya sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satupun dari kalian yang pernah berbuat baik kepada kami illa qad kafa'na, melainkan kami sudah balas budi dia. Illa Abu Bakar, kecuali Abu Bakar, Allah yang akan membalas budi baik dia. Lalu datang suatu hari Abu Bakar nih menjumpai Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai sahabat dekat. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, alimni du'aan aqra'uhu fi salati." Ajarkan kepada aku doa ya Rasulullah yang aku baca waktu aku salat. Apa kata Nabi SAW? "Ya Abu Bakar, Abu Bakar, engkau baca Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru adh-dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indika warhamni innaka antal ghafurur rahim." Engkau baca Abu Bakar, Allahumma, ya Allah, sesungguhnya aku menzalimin diriku dengan kezaliman yang banyak. Abu Bakar disuruh ngakuin dosa-dosa. Sebagian kita merasa sudah baik jemaah. Oh, saya sudah haji, saya sudah umroh, saya bangun masjid, saya ini, saya ini. Lalu dia merasa nggak berbuat dosa. Abu Bakar disuruh mengatakan, aku mendolimin diriku dengan kezaliman yang banyak. Artinya aku banyak berbuat dosa ya Allah. Wala yaghfiru dzunuba illa anta, nggak ada yang bisa ngampuni dosa kecuali Engkau ya Allah. Maka berikan ampunan kepadaku dari sisimu dan rahmati aku ya Allah. Innaka antal ghafur rahim. Engkau maha pengampun dan maha pengasih. Maka insya Allah jemaah, kalau kita banyak istighfar,
kita bertobat kepada Allah, motornya itu akan jadi kuat untuk mengamalkan amal-amal kebajikan. Masih ingat motor yang pakai busi? Sekarang masih pakai busi jemaah? Iya. Motor apa yang pakai busi? Semuanya pakai busi. Oh. Oke, dulu kita biasanya motor tuh kalau di starter nggak mau, apa yang kita lakukan? Businya kita buka jemaah. Kita gosok dulu ya. Kita pasang lagi, kita starter lagi. Kadangkala jantung kita seperti itu. Harus dilepas, harus digosok, dipasang lagi, insya Allah bisa jalan. Tapi kalau kotor, biasanya di tengah jalan, berhenti lagi jemaah. Berarti kita harus istighfar lagi. Kita harus mohon ampun lagi. Itu jamaah yang dapat Anda sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat buat kita semua dalam menyambut bulan Ramadan. Banyak-banyak berdoa semoga Allah menyampaikan kita ke bulan Ramadan. Semoga kita bisa qiyamul lail, kita bisa puasa, kita bisa dapat malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Yang benar dari Allah Azza wa Jalla, yang salah dari diri Anda sendiri. Allah dan Rasulullah terbebaskan dari kesalahan itu. Ini abis ini ada acara makan ya. Soalnya Anda lihat tadi mobil bawa makanan gitu kan. Buat Ustadz kayaknya bukan. Jazakallah khair. Anda kembalikan ke siapa nih jamaah? Baik, silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan, mungkin 2-3 pertanyaan. Bismillah. Nah, yang semangat bertanya sepertinya ibu-ibu. Karena bapak-bapak merasa ya kalau ibunya baik insya Allah kita masuk surga lah Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sebelum ibu bertanya, ana ingin mengingatkan emak-emak yang punya utang, bayar utang ya. Jangan lupa. Mumpung di bulan utang puasa bukan utang duit ya mah. Tafadhol. Masya Allah, barakallahu fiik. Iya, dua-duanya sebenarnya sholat yang dilakukan di malam hari. Allah mengatakan wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Dari malam hari engkau bangunlah bertahajud mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini sebagian ulama mengatakan tahajud itu harus tidur dulu. Tapi sholat malam nggak harus tidur dulu. Jadi sholat malam itu waktunya lebih panjang sebenarnya. Karena dilakukan setelah sholat maghrib pun bisa sholat malam. Malam hari itu dimulai dari terbenamnya matahari. Makanya kalau ada orang yang jamak maghrib sama isya musafir umpamanya, dia bisa langsung sholat malam, nggak harus selesai waktu isya umpamanya. Jadi sebenarnya dua-duanya adalah sholat malam, qiyamul lail. Hanya saja tadi sebagian ulama berpendapat tahajud itu yang dilakukan setelah orang tidur. Maka dianjurkan memang kita kalau mau sholat malam itu kalau bisa tidur. Namun tidak semua orang bisa bangun di sepertiga malam akhir. Maka dia boleh melaksanakan sholat malamnya itu sebelum tidur. Seperti itu. Untuk berdoa, sebaiknya waktunya yang ditanyakan. Atau apanya? Iya, kalau bicara waktu yang paling mulia, subhanallah jemaah, dari 24 jam waktu kita, itu semua kita bisa berdoa kapan saja. Tapi ternyata waktu yang paling spesial itu adalah sepertiga malam akhir.
Jadi sepertiga malam akhir itu menghitungnya dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar. Sekarang matahari terbenam jam berapa? Jam 6. 18.20. Subuh 4.20. Oke. Berarti 4.30. Setengah 5. Masya Allah. Ini daerah mana? Indonesia juga masih. Iya, kita soalnya di Jember jam 4 ya, jam 4 lewat 2 Pak ya. Iya, berarti tadi kalau jam 6.20, jam 6.20, jam 4.30, tengah malamnya jam berapa berarti? Tengah malamnya jam berapa? Jam 12? Enggak lah, kok bisa jam 12 tengah malamnya? Kan tadi dibagi 2. Jam 11-an kan? Iya, jam 11-an itu tengah malam sudah hitungannya. Nah, nanti sepertiganya dihitung lagi. Nah, sepertiga malam akhir itulah waktu yang paling mustajab. Ketika Allah turun ke langit dunia, lalu mengatakan, hal min sa'il. Apakah ada orang yang mau minta, aku kasih, kata Allah. Apakah ada orang yang mau berdoa, aku kabulkan. Hal min mustaghfir. Apakah ada orang yang mau istighfar, aku ampuni dosanya. Maka penghuni surga itu, ketika di dunia Allah mengatakan kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Penghuni surga itu sedikit tidur malamnya. Wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur apa yang mereka lakukan? Istighfar. Jadi kalau kita sudah sholat malam, bayangin ya, orang habis sholat malam disuruh istighfar. Iya, supaya kita nggak ujub jemaah. Nggak merasa kita sudah baik. Wah, sholat 11 rakaat, kita ini banyak dosanya. Dan nggak ada yang masuk surga dengan amalannya. Yang ada masuk surga dengan rahmat Allah Azza wa Jalla. Jadi seperti itu. Jadi kalau mau berdoa 24 jam kita bisa berdoa, tapi ada waktu-waktu yang lebih diharapkan dikabulkan, sepertiga malam akhir, antara azan dan qomat umpamanya, kalau kondisi-kondisi sedang sujud, kemudian kondisi sebelum salam, ketika turun hujan, itu termasuk waktu-waktu mustajab. Ketika mendengar suara kokok ayam, itu juga harapan dikabulkan, karena ayam yang berkokok melihat malaikat. Tidak semua ayam berkokok melihat malaikat. Boleh jadi melihat antum dia berkokok. Tapi ketika melihat malaikat pasti dia berkokok. Berarti kapan kita berdoanya? Ya kapan saja gitu loh. Ketika sepertiga malam akhir khususnya itu, kita banyak-banyak berdoa. Barakallahu fikum. Nah, Masya Allah. Siap. Jadi iktikaf, apakah iktikaf itu harus 10 malam terakhir Ramadan? Apakah iktikaf itu harus sehari semalam? Sebenarnya iktikaf itu niat berdiam di masjid. Waktunya bebas. Bisa waktunya tadi antara maghrib sama isya. Atau kita malam aja. Anak Ustaz soalnya kerja Ustaz. Pagi harus ngantor. Ya sudah, pulang dari kantor nggak usah ke rumah, langsung ke masjid. Nanti pulang ke rumah waktu sahur umpamanya seperti itu. Terus lanjut mau kerja, nggak apa-apa. Nggak ada batasan waktunya harus berapa lama. Namun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, sekali lagi ya, beliau itu mengajarkan kepada umatnya yang terbaik. Beliau iktikaf itu 10 malam terakhir full nggak pulang. Nggak pulang. Jadi masuk masjid itu malam 21. Keluar malam takbiran. Mau cari satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan jemaah. Artinya kalau kita digaji per bulan 10 juta. Berarti kalau lebih baik dari 1000 bulan berapa jemaah? 10 miliar cuma kerja 10 hari. Cuma 10 hari jemaah. Apa kita nggak mau? Makanya orang-orang yang benar-benar mau berjuang ya boleh jadi dia cuti. Anak 10 malam terakhir cuti.
Ibu-ibu nih biasanya kalau sudah 10 malam terakhir mulai bikin kue, mulai sibuk beli baju baru, ini itu. Yang mau belanja, ana wasiatkan sebelum masuk bulan Ramadan. Sekarang nih, udah belanja habis Ramadan, nggak ada lagi beli baju atau beli makanan. Setuju. Ya, tuh setuju langsung. Iya, 10 malam terakhir kalau suaminya punya fulus ngomong, "Bang, nggak ada masalah, Bang. Beli. Aku mau cari Lailatul Qadar juga, Bang." Ada masalah. Suaminya dibawa ke mall. Iya, kayaknya salah pilih istri itu, Bang. Barakallahu fiik. Tafadhali. Naam. Iya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sholat malamnya 11 rakaat. Tapi beliau pernah ditanya. Maka di sini kita lihat ada khilaf di antara para ulama. Apakah boleh menambahlah dari 11 rakaat? Pendapat jumhur ulama boleh. Memang Nabi alaihi salatu wasallam tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Namun ketika beliau alaihi salatu wasallam ditanya, "Kaifa salatul lail?" Bagaimana salat malam? Beliau mengatakan, "Salatul lail mathna mathna." Salat malam tuh dua-dua. Walaupun ada riwayat Nabi pernah salat alaihi salatu wasallam 4. Sehingga kita lihat ada beberapa kaum muslimin yang salatnya 4-4-3. Pokoknya seperti itu. Boleh sah, tapi yang lebih utama tetap sebenarnya sabda Nabi SAW. Jadi perbuatan sama ucapan mana yang lebih didahulukan? Mana yang lebih didahulukan? Perbuatan sama ucapan mana yang lebih diutamakan? Perbuatan itu boleh jadi kekhususan. Perbuatan itu boleh jadi tergantung yang menceritakan perbuatan. Tapi kalau sabda ya jelas. Jelas kayak gini tuh. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan salatul lail mathna mathna. Aisyah pernah mengatakan shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arba'an. Nabi pernah salat 4. Jangan tanya tentang indahnya, tentang panjangnya. Sebagian ulama masih mentafsirkan 4 ini. Boleh jadi beliau salatnya 2, terus salam, terus 2, baru istirahat di yang keempat. Seakan-akan salatnya 4 seperti itu. Masih bisa ditafsirkan. Tapi kalau sabda Nabi alaihissalam jelas mengatakan salat malam 2-2. Fa idza khasyital fajra, kalau engkau takut masuk waktu fajar, fa'autir biwahidah, maka tutuplah dengan witir 1 rakaat. Hadis inilah yang digunakan oleh jumhur ulama bahwa salat malam itu boleh berapapun. Hitungannya tetap salat malam. Ada sebagian kita mungkin yang menjadikan salat malam itu macam-macam. Dia tambah salat taubat umpamanya. Wallahu a'lam bishawab ya. Salat taubat ini sebenarnya dilakukan tatkala seorang itu habis berbuat dosa, kemudian dia menyesali dan dia tidak ingin mengulangi. Salat taubatnya itu ya saat itu. Selama waktunya bukan waktu terlarang sholat sunnah, sholat. Umpamanya kita di waktu duha ya. Ya Allah, aku kok banyak dosanya ya Allah ya. Ini itu. Ya sudah, engkau ambil untuk sholat gitu loh. Nggak harus nunggu di malam hari. Tapi kalau di malam hari kita sadar, jadi sholat taubat itu bukan sholat rutinitas seperti rawatib. Enggak. Tapi sholat insidentil. Karena terjebak dalam dosa dan kita menyesali. Kapan dilakukannya? Ya kapan kita tobat. Oh nanti malam aku mau sholat tobat, loh jangan nunggu malam, belum tentu kok sampai malam umurmu. Ya udah waktu itu ingat. Tapi habis asar kan nggak boleh sholat sunnah. Ya udah ba'dal maghrib umumnya. Itu hanya untuk menyempurnakan taubat, bukan syarat diterimanya taubat ya. Sholat hajat umpamanya, sholat hajat Nabi alaihi salatu wassalam. Idza hazabahu amrun fazi'a ila shalah. Beliau kalau dirundung masalah, beliau larikan kemana?
ke sholat. Berarti waktunya kapan? Ketika kena masalah. Jadi bukan sholat hajat itu sholat rutinitas, enggak. Bukan rawatib sholat hajat itu. Sholat ketika kita punya masalah. Ya Allah, ya berat sekali ini itu. Ya udah, hamparkan sejadah, Allahu Akbar, minta sama Allah SWT. Dan bacaannya bebas. Jadi sebenarnya kalau bicara sholat malam tadi, sholatnya dua-dua. Kalau takut subuh, ya udah tutup dengan witir. Boleh tadi habis isya kemudian tidur, nanti malam sholat lagi. Atau ada orang yang takut, anak takut nggak bangun Ustaz malam Ustaz. Ya udah, witirnya sebelum tidur. Seperti kebanyakan sholat tarawih kan pakai witir. Terus nanti kalau umpamanya anak bangun Ustaz, boleh sholat lagi? Boleh, tapi nggak usah witir, karena witirnya udah. Wallahu a'lam bishawab. Oke, ada satu pertanyaan lagi sini. Oh, yang punya mic ini, antum kalah, dia udah punya mic. Loh, bapak-bapak dulu satu-satu, ibu-ibu. Nah, tafadhali. Monggo. Gimana? Iya. Tapi ada witirnya, karena sholat malam itu ditutupnya pakai witir. Nggak apa-apa, 2. Nabi SAW itu pernah sholat malam 9 rakaat langsung, jamaah. Langsung nyambung ya. Di rakaat ke-8 baru duduk. Salam, kemudian beliau tambah 1. Beliau pernah sholat 7, pernah sholat 5, nyambung. Tapi kalau 11 rakaat, beliau biasanya sholatnya 2 tadi. Dan witirnya boleh 2, 1, boleh 3 langsung. Mungkin teman-teman yang berinteraksi dengan kaum muslimin yang madhabnya Hanafi, itu mereka sholat witirnya kadang-kala seperti sholat maghrib. Seperti sholat maghrib ya. Kalau ketemu sama teman-teman yang madhabnya Hanafi dari India biasanya ya, mereka sholatnya seperti maghrib. Ya, sebagian ulama mengatakan ada larangan menjadikan witir seperti maghrib gitu loh. Seharusnya imma 3 langsung atau 2 salam kemudian ditambah 1. Walaupun ada madhab yang membolehkan seperti maghrib. Seperti itu ibu. Baik, bapak-bapak sekarang sebelum mic-nya dipegang. Barakallahu fikum. Untuk sholat tarawih dan qabliyah. Nah, fardu itu kan kalau pelatihan di masjid. Nah, yang utama sebaiknya dilakukan di masjid atau di rumah. Masya Allah, Masya Allah. Siap, ini pertanyaan yang ditujukan juga kepada pihak masjid ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khairu salatir rajuli fi baitihi. Sebaik-baiknya salat kaum lelaki itu di mana? Di rumahnya. Nabi alaihi salatu wasallam, ini hadisnya ya. Khairu salatir rajuli fi baitihi. Sebaik-baiknya salat lelaki itu di rumahnya. Illal maktubah, kecuali sholat fardu. Hadisnya kayak gitu jemaah. Jadi itu orang kadang-kadang kalau diputus di situ, wah itu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Sholatnya hadisnya ada tambahannya, kecuali sholat fardu itu di masjid. Maka bapak-bapak ini usahakan sholat sunnahnya semua di rumah. Nah, perlu koordinasi sama masjid. Qomatnya jangan cepet-cepet. Iya, gimana kita mau qobliyah baru Allahu Akbar di rumah, qomat masjidnya seperti itu. Di sini mah antara adzan duhur sama qomat berapa menit? 10. Cukup kalau orang jalan dari rumahnya? Kurang. Kalau naik motor cukup. Iya, mungkin 15 menit mah. Ya disepakati sebenarnya. Jadi semua tahu 15 menit dari masuk waktu sholat akan qomat. Berarti ketika adzan diambil wudu, kemudian dia sholat di rumahnya. Kalau subuh 15. Oh, subuh ini seharusnya lebih lagi. Di Masjidil Haram itu berapa menit? 25 menit ya mah. Karena memang dari bangun tidur itu
bangun tidur ya, kadang kala masih nambah 5 menit lagi kan, baru ambil wudu mau sholat. Iya, itu kesepakatan. Maka usahakan masjid bersama masyarakat itu membuat kesepakatan yang nyaman buat semuanya. Kalau maghrib aman karena rawatibnya ba'da maghrib, ba'diyah kan. Isya juga rawatibnya ba'diyah. Tapi yang ada qobliyahnya itu sebenarnya zuhur sama subuh aja. Itu yang, apalagi 4 rakaat kan, harus lebih, oh iya lebih panjang lagi. Pagi kalau dia mau baca Al-Baqarah, rawatibnya kan harus lebih panjang. Iya, tapi intinya tadi sebaik-baiknya sholat seorang laki-laki itu di rumahnya. Dan ini penting, jemaah. Karena perempuan itu kadang-kala nggak sholat. Ketika seorang ayah itu sholatnya full di masjid, anak itu bisa tidak mendapati sholat di rumahnya sama sekali. 40 hari ibunya nggak sholat ketika dia nifas semua. Sehingga anak lihat kok nggak ada sholat di rumahku. Maka usahakan bapak pulang dari masjid sholat. Anak itu akan tanya sama ibunya, loh bapak sholat apa? Oh sholat ba'diyah. Mulai dia terdidik, oh ada sholat sunnah, dia akan ikut. Insya Allah rumah kita pun jadi cahaya ya, rumah kita pun jadi bercahaya insya Allah. Kalau ada konsekuensi, kalau kita misalnya fajar di rumah, waktunya subuh ya, konsekuensinya kita nggak dapat saf di depan gitu aja. Lebih utama mana, di safnya atau kita kan kadang-kadang kita juga mau nunggu azan di masjid daripada di saf pertama. Iya, jadi sebenarnya kalau kita lihat ada keutamaan tempat, ada keutamaan ibadah itu sendiri. Jadi yang lebih diutamakan itu inti dari ibadah itu sendiri. Sebenarnya kekhusyuannya. Tapi kalau tadi umpamanya anak kepingin dapat soft pertama dan tetap dapat qobliyah, ya mungkin nggak masalah. Kalau memang harus berlomba-lomba mendapatkan soft pertama di masjid seperti itu. Tapi insya Allah kalau semuanya berlomba-lomba sholat di rumah, insya Allah masih bisa gitu. Tapi kalau semuanya nunggu adzan di masjid, ya habis lah seperti itu. Atau cari masjid yang sholat pertamanya panjang. Kan ada masjid itu, Masya Allah, masjid itu selalu sholat pertama dia jamaah. Karena memang nggak ada lagi sholat kedua gitu loh. Jamaahnya cuma di sholat pertama. Seperti itu, barakallah. Pertanyaan terakhir, oke. Wah. Iya, silakan ibu-ibu. Nah, ibu-ibu dulu. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustaz untuk menanyakan hal doa dalam sholat. Yang pertama, apakah saat doa dalam sholat itu boleh menggunakan bahasa Indonesia? Intinya saat sujud, saat sebelum salam, apakah boleh menggunakan bahasa Indonesia? Yang kedua, adakah doa yang sangat dianjurkan gitu Ustaz untuk doa dalam sholat? Sebelum sholat. Itu aja Ustaz, mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama berkaitan dengan apakah boleh kita berdoa dalam sholat dalam selain bahasa Arab ya, nggak harus bahasa Indonesia, mungkin bahasa Inggris, bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Madura. Dalam mazhab Syafi'i, yang kita tahu di Indonesia ini kebanyakan mazhab Syafi'i melarang jemaah. Ini bukan merubah bacaan sholat ya, bukan merubah, tapi berdoa. Artinya setelah kita baca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih, kita berdoa dengan bahasa Indonesia. Tapi sebagian ulama berpendapat nggak apa-apa kalau dia memang nggak bisa bahasa Arab, nggak apa-apa dia berdoa. Namun lebih berhati-hati kalau mau doa bahasa Indonesia ya selesai sholat aja. Itu lebih berhati-hati. Walaupun ana lebih condong yang membolehkan, karena ada orang-orang memang nggak bisa dia, nggak bisa bahasa Arab dia. Kemudian memang doa apa yang seharusnya kita baca ketika sholat? Yang lebih baik adalah doa-doa yang diajarkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara doa yang paling utama tadi doanya Abu Bakar, itu dibaca ketika sholat. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Atau doa yang diajarkan kepada Mu'adz bin Jabal,
Yang kata Nabi SAW, jangan tinggalkan di penghujung setiap sholat untuk mengatakan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk senantiasa mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan beribadah yang baik kepadamu. Atau doa lagi, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih dajjal. Doa-doa yang lainnya nggak apa-apa. Usahakan doa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena Nabi SAW itu dikaruniai Allah jawami'ul kalim. Artinya jawami'ul kalim itu kata-kata yang singkat tapi maknanya luas. Kita kadangkala 5 menit berdoa yang diminta cuma satu. Ini ya Allah, ini ya Allah. Mintanya terakhir cuma satu. Nabi SAW berdoa, contoh nih ya. Beliau mengatakan, Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimtu minhu ma lam a'lam. Ya Allah, aku memohon kepadamu semua kebaikan, yang segera dan yang tunda, yang aku tahu, yang aku nggak tahu. Udah semuanya pokoknya. Ini kan jawami'ul kalim. Makanya kita kalau waktunya pendek, usahakan doanya yang mencakup seperti itu. Atau kalau kita, ya Allah Ustaz, anak bingung Ustaz, terlalu banyak permintaan. Ya udah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Insyaallah masuk semuanya di sana. Jadi seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Oke, ini benar-benar pertanyaan terakhir ya. Ibu-ibu, mic-nya dimatikan. Nah. Kayaknya belum hidup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya di antara berbagai macam ibadah yang dilakukan saat itikaf itu, mana yang sebaiknya lebih kita utamakan? Bukan tidak mungkin yang Rasulullah contohkan, apakah perbanyak baca Quran, apakah perbanyak zikir, apakah perbanyak yang lain, atau menyimak kajian di YouTube atau semacam itu. Jadi mana yang sebaiknya? Masya Allah, barakallahu fiik. Iya. Kalau kita lihat Rasulullah SAW itu ibadahnya memang fokus dengan dirinya, fokus untuk pribadi. Beliau tidak ngisi kajian di masjid. Jadi bukan kemudian waktu itu digunakan untuk belajar, tapi lebih untuk menyucikan jiwa kita. Rasul SAW kata Aisyah, "Idza dakhala al-ashr", kalau masuk 10 hari terakhir, syadda mi'zarahu, tali sarungnya dikencengin, wa ahya lailahu, beliau hidupkan malamnya, wa aiqadha ahl, keluarganya dibangunkan, ayo waktunya ini fokus ibadah. Apa yang dilakukan ibadahnya? Ya sholat malam. Di sholat malam itulah baca Qur'annya. Jadi dulu baca Qur'annya ya sholat malam. Nabi alaihi salatu wassalam 1 rakaat itu pernah baca Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Itu 5 juz lebih jamaah 1 rakaat. Kita duduk nggak sholat, nggak selesai 5 juz. Kita bisa bayangin ya. Seperti itu. Jadi lebih memang ke sholat malam dan baca Quran. Doanya pun kapan? Ya ketika ketika sujud ya. Dan disebutkan oleh Hudzaifah bin Yaman bahwasanya rukuknya Nabi SAW mirip sama berdirinya. Bayangin. Berarti kan di situ zikirnya beliau subhana rabbiyal azimi panjang sekali. Tapi kan kita nggak mampu. Maka kita ambilnya, ya sebagian ulama berpendapat 23 rakaat itu karena kalau panjang-panjang ya mungkin nggak mampu. Tapi dibikin rakaatnya lebih banyak umpamanya. Di sini rencana 11 1 malam berapa juz? Loh, direncanakan jemaah. Berapa juz? Direncanakan jemaah. Artinya kita itu perlu sosialisasi ke jamaah ya. Kemudian karena ini sholat sunnah, boleh duduk, tapi pahalanya setengah.
Nggak apa-apa setengah, tapi bacaannya panjang. Gitu loh. Daripada dapat pahala satu, bacaannya pendek. Direncanakan dan disosialisasikan kepada masyarakat. Insya Allah masjid apa namanya? Masjid Buncit Indah. Insya Allah kita 1 rakaat 1 juz semuanya. Ya mungkin bertahan 2 hari jemaah. Iya, jadi intinya tadi kalau bicara apa ibadahnya, semua amal kebajikan, tapi lebih kepada yang pribadi. Makanya orang yang itikaf itu tidak menjenguk orang sakit, ya. Padahal menjenguk orang sakit pahalanya besar, tidak mengantarkan jenazah. Karena memang dia fokus sedang memperbaiki diri. Dia merenung di sana. Maka usahakan yang sedang iktikaf itu fokus dengan Qur'annya. Capek dia baca Quran, dengarkan Qur'annya. Kemudian dia capek udah taruh sholat, habis sholat duduk lagi. Terus seperti itu jemaah. Kalau tadi mau dengarkan kajian sekali-kali nggak apa-apa lah. Kadang-kala kita jenuh. Tapi yang jelas jangan buka marketplace. Nah, mau Shopee, mau Tokopedia, mau apa, nggak boleh di masjid jemaah ya. Nggak boleh belanja di masjid. Nggak usah cuma masukin keranjang gitu. Tidak ada jemaah. Ini rumah Allah Azza wa Jalla, fokus kita beribadah dan jangan ngobrol. Karena analis banyak teman-teman itu menghabiskan waktunya untuk ngobrol, cerita sana, cerita. Nabi SAW itu dulu itikafnya bikin tenda jemaah di masjid. Apalagi di Masjid Nabawi dulu kan luas dan pakai tanah ya. Lalu sebagian tempatnya terbuka. Beliau masuk ke dalam tenda itu nggak diganggu sama sahabat. Tapi kalau di luar, ustadz umpamanya, kalau itikaf di luar datang orang tanya, nggak itikaf ustadznya, isi kajian akhirnya. Daripada tanya-tanya, udah kita bikin kajian seperti. Maka tadi usahakan memang fokus tempatnya masing-masing. Di pojok situ, dan memang kalau tertutup tempatnya, orang nggak tahu kita sedang melakukan apa. Kita sedang tidur juga nggak tahu kan. Kita sedang menangis juga nggak tahu dia seperti itu. Mungkin sekiranya seperti itu. Jadi perbanyaklah zikir, perbanyak istighfar. Apalagi di 10 hari terakhir, perbanyak doa. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Barakallahu fiik. Itu yang dapat Anda sampaikan jamaah. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar dari Allah Azza wa Jalla, yang salah dari diri Anda pribadi. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Barakallahu fiikum. Tiap hari lihatnya di YouTube terus. Sekarang lagi.